Oke, pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas line up Toyota yang menurut Mimin sangat menarik, yaitu Toyota Sienna. Si Sienna ini belum dipasarkan di pasar Asia loh ya, apalagi di Indonesia, karena produk ini merupakan produk dari pasar Amerika atau warga Bapak Joe Biden. Padahal kalau kita menilik pasar di Indonesia, Toyota Sienna ini bisa saja masuk pasar Indonesia untuk melawan rival senegaranya, yaitu Honda Odyssey, dan rival dari negeri ginseng yaitu Kia Sedona. Meskipun dua mobil yang Mimin sebutkan tadi penjualannya tidak begitu bagus, tapi setidaknya Toyota memberikan model segmentasi yang baru, di mana Toyota Sienna ini bisa dimasukkan di line up di bawah Toyota Alphard. Jadi pada tiap segmen MPV ada 3 kelas. Untuk budget 500 jutaan bisa ambil Toyota Foxy. Untuk budget 500 juta sampai 1 miliar bisa ambil si Sienna ini. Dan 1 sampai 2 miliar bisa ambil Toyota Alphard atau Toyota Velfire. Mimin sudah jenuh dengan MPV premium Indonesia, kalau nggak Alphard ya Alphard lagi. Si Sienna ini bisa juga menyasar pasar keluarga yang menginginkan produk MPV yang mewah, nyaman, stylish, namun memiliki tampilan yang apik. Dan yang paling penting kalau disupirin pribadi nggak terkesan kayak supir pribadi loh ya. Ya si Sienna ini, kalau Alphard disupirin pribadi bisa jadi Anda dipikir supir pribadi, padahal Anda pemilik dari Alphard tersebut. Di sini Mimin akan mengulas Toyota Sienna yang dipasarkan di negeri Paman Sam. Kita awali dari tipe atau model dari si Sienna ini. Di Amerika, si Sienna ini dijual dengan 5 tipe, yaitu tipe LE, XLE, Woodland, XSE, Limited, dan Platinum. LE merupakan tipe basic dari si Sienna ini, sedangkan di trim tengah terdapat tipe XLE atau Woodland, dan pada trim di atasnya ada tipe XSE. Sedangkan di tipe termewahnya Toyota menyiapkan tipe Platinum dan tipe Limited. Sedangkan di dapur pacu, si Sienna ini ditenagai oleh mesin 2,5 liter, 4 silinder, dan 2 motor listrik. Ada pula pilihan 3 motor listrik dengan pilihan varian all-wheel drive. Mesin tersebut menghasilkan 245 tenaga kuda dan torsi 238 Nm. Kita beralih ke segi eksterior. Pada bagian muka, Toyota Sienna ini terinspirasi dari kereta cepat Shinkansen Japanese Bullet. Bentukannya seperti ini. Desain bagian depan Sienna terlihat sporty, namun terlihat tetap elegan. Desain headlamp MPV premium ini terlihat modern. Lampu yang digunakan pada Sienna semuanya menggunakan lampu LED, baik dari lampu kota, lampu high beam, lampu sein, fog lamp, dan daytime running light atau DRL. Desain lampu depan dipasang tinggi dan direntangkan ke samping seolah-olah keduanya terbentuk oleh hembusan angin. Terdapat grill yang cukup besar di tengah. Pada trim LE, XLE atau Woodland, XSE menggunakan grill model honeycomb berwarna hitam. Sedangkan pada trim Limited dan Platinum menggunakan grill model tarikan garis dari sudut kiri ke kanan berwarna silver. Di samping kiri kanan grill terdapat fog lamp yang meruncing ke arah samping. Bentuknya manis ya. Kita geser ke bagian samping. Pada bagian samping terdapat tulisan hybrid yang menandakan mobil ini mengusung teknologi hybrid, di mana terdapat mesin konvensional dan mesin motor sebagai dapur pacunya. Dan di sebelahnya terdapat ban dengan ukuran velg 20 inch. Terdapat tarikan krom yang menyambung dari pilar A sampai pilar D. Sambungan pada pilar B ke C juga menggunakan warna senada dengan warna window Sienna, yaitu berwarna hitam, yang mana terlihat lebih elegan dan mewah. Tarikan desain dari sisi samping sama persis seperti Toyota Highlander, di mana ada tarikan dari tengah yang ditarik ke atas sampai ke lampu belakang. Ground clearance mobil ini sekitar 16 cm. Pada bagian belakang, desain lampu belakang Sienna terlihat cantik, di mana desain lampu seperti ini mirip seperti lampu Toyota Sienna yang telah lama beredar di Indonesia. Coba teman-teman lihat desain Sienna seperti ini dan desain Sienna seperti ini. Bagaimana? Mirip kan? Desain belakang yang fill arrow yang terlihat seperti anak panah yang ditarik dari belakang sampai ke arah sisi samping. Desain lampu tail light stop lamp pada Sienna juga terlihat elegan. Terdapat 3 strip atau 3 tarikan garis yang mana tarikan strip tail light dari belakang ditarik sampai ke arah sisi samping. Terdapat juga aksen hitam yang mana itu merupakan terusan dari lampu tail light Sienna. Di bawahnya terdapat lampu mundur dan lampu sein yang padu dengan desain stop lamp.
Di tengah terdapat tulisan Sienna yang cukup besar. Desain tulisan seperti ini kayaknya akan digunakan untuk produk Toyota di masa depan. Karena pada Avanza terbaru, desain tulisan Veloz juga sama seperti yang digunakan si Sienna ini. Jadi tulisan nama mobil yang biasanya diletakkan di samping kiri ke depan sepertinya akan diubah di bagian tengah seperti desain belakang si Veloz ini. Dan di bawahnya terdapat lekukan menghadap ke bawah untuk tempat plat nomor. Di sisi kanan kiri sudut bawah terdapat lampu reflektor yang cukup minimalis. Dan terdapat bumper belakang berwarna hitam yang mana di tengah ada desain honeycomb dan finishing dengan tarikan garis berwarna merah dari sisi kiri sampai sisi kanan. Overall, desain Sienna ini terlihat modern. Semoga facelift Sienta ke depan mengadopsi desain Sienna ini ya teman-teman. Biar laku tuh Sienna. Maaf, Sienta. Pada segi interior, instrumen cluster pada Sienna masih menggunakan analog, baik pada speedometer maupun tachometer. Di tengah terdapat MID Full TFT berukuran 7 inch. Di atas instrumen cluster terdapat head-up display yang menampilkan penunjuk arah atau kompas dan kecepatan serta tachometer. Spion tengah juga mengusung fitur rear view kamera. Smart Key System pada semua pintu tersedia pada trim XLE, XSE, Limited, dan Platinum. Ada pula fitur Rain Sensing, di mana fitur ini merupakan fitur wiper otomatis. Apabila sensor mendeteksi hujan atau percikan air secara berkala, maka wiper akan otomatis menyala. Terdapat pula kamera mundur disertai garis parameter yang mengikuti arah kemudi secara real time. Lingkar kemudi Sienna ini mirip seperti setir keyboard, di mana di sisi kanan dan kiri terdapat tombol untuk mengoperasikan MID dan multimedia. Di bawahnya terdapat dua kisi AC yang manis, serta kontrol panel AC yang mana desainnya terpisah. Pada sisi atas terdapat layar digital berisi informasi mengenai pengaturan AC dan suhu AC. Di bawahnya terdapat tombol fisik untuk mengoperasikan AC. AC pada Sienna sudah 4 zone climate control loh ya, bukan 2 lagi ya, tapi 4 zone nih. Dan terdapat tombol fisik untuk pengaturan heater seat pada pengemudi dan penumpang baris depan. Terdapat pula power moonroof pada si Sienna ini. Ada juga kursi pemanas dan pendingin pada kursi pengemudi dan penumpang baris depan. Dari segi audio, pada trim LE terdapat 6 speaker standar. Tipe XLE terdapat 8 speaker. Dan pada trim limited serta platinum terdapat 12 speaker. Sienna juga menggunakan dashboard mode bertingkat dengan head unit berukuran 9 inch bermodel floating, dan di samping kanan kiri terdapat tombol fisik untuk mengoperasikan head unit tersebut. Head unit ini juga kompatibel dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Pada instrumen tengah terdapat center cluster yang cantik, di mana desain center cluster ini terlihat seperti melayang, karena di bawah center cluster tepatnya di bawah tuas transmisi didesain bolong. Desain seperti ini terlihat modern dan artistik. Pada center cluster terdapat tuas transmisi, drive mode, park brake elektrik, auto hold brake, electric vehicle mode. Di samping kanan terdapat dua cup holder. Di depannya terdapat tempat untuk wireless charging. Di bawahnya terdapat tempat dua penyimpanan, yang satu kecil, yang satunya lumayan untuk akomodasi yang lebih besar. Terdapat dua handrest pada kursi pengemudi dan penumpang baris depan. Inilah tampilan dashboard depan kalau dilihat secara keseluruhan. Bagaimana? Ciamik soro kan? Makanya Toyota Indonesia mohon segera masukkan ini mobil untuk mengisi kekosongan segmentasi MPV premium di antara Voxy dan Toyota Alphard. Mimin yakin kalau ini mobil masuk bisa-bisa nggak laku tuh Voxy. Kalau Alphard mah masih laku, kan itu lambang kesuksesan seseorang. Kalau nggak duwe Alphard, urung suge berarti awakmu. Begitu kata tetangga Mimin di Jawa. Untuk urusan colok-mencolok, si Sienna ini dibekali 7 colokan USB. Jadi enak, gak usah rebutan kiri kanan kalau HP jadulnya pada lowbat. Terdapat pula power sebesar 1500 watt. Apabila teman-teman gabut pengen solo cam dengan mobil ini, bisa buat blender buah atau main PS di mobil. Jangan digunakan yang aneh-aneh lo ya. Geser ke row kedua, terdapat 2 pintu sliding yang bisa dioperasikan secara elektrik. Pada tipe LE menggunakan konfigurasi 3 seat, sedangkan pada tipe di atasnya yaitu SLE, SSE, Limited, dan Platinum sudah menggunakan konfigurasi Captain Seat. Di tengah terdapat entertainment center berukuran 11,6 inch dengan wireless headphone. Pada row ketiga terdapat 3 seat yang semuanya dilengkapi dengan headrest serta seatbelt di tiap titik.
Fitur safety juga tidak lupa disematkan pada Toyota Sienna ini. Terdapat fitur Toyota Safety Sense generasi kedua dengan fitur Pre-Collision System, Lane Departure Alert, Automatic High Beam, Dynamic Cruise Control, Lane Tracking Assist, Road Sign Assist, dan terdapat Star Safety System melingkupi VSC, TRC, ABS, ABD, BE, dan SST. Dan tidak lupa 10 airbag juga menjadi fitur basic di Sienna ini. Indonesia aja 6 airbag udah seneng, apalagi ini 10. Itulah ulasan Mimin mengenai Toyota Sienna. Killer si Foxy kalau masuk Indo. Mimin gak nyebut killer Odyssey sama Sedona lo ya. Orang belum masuk juga udah ngap-ngap tuh penjualan Odyssey sama Kia Sedona. Overall menurut Mimin ini mobil worth to buy. Kalau masuk Indo lo ya, dikasih harga di bawah 1M lah. Karena dari segi desain, eksterior, interior maupun safety itu udah ajib banget. Apalagi fitur yang disematkan pada si Sienna ini. Hiburan, entertainment juga jos. Jadi mobil ini mungkin menyasar pasar keluarga muda atau keluarga yang menginginkan mobil premium MPV namun dengan desain yang ciamik. Serta kalau dibawa sendiri tidak dikira supir. So, bagaimana teman-teman? Layakkah mobil ini dimasukkan di Indonesia untuk menjadi penengah antara Foxy dan Toyota Alphard Vellfire? Sekian ulasan Mimin mengenai Toyota Sienna. Salam setir kanan.